Mungkin emang ada yang lagi dipikirin sama papa. Tapi cuman berdua aja, kalian ngobrol man to man, nggak usah ada aku atau mama gitu. Tuhan ku cinta dia. Saya bisa menjaga rahasia itu, Mas. Tapi saya juga butuh bantuan kamu. Bantu apa? Saya butuh dana 50M. Untuk apa uang sebanyak itu, Kartika? Ada masalah di perusahaan. Dan saya butuh dana itu. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Kamu kan tahu aku pengusaha. Setiap pendapatan yang masuk, itu akan diputar sebagai modal. Paling aku punya uang cash di bank. Ya, aku bisa bantu kamu 1 miliar. Saya butuh 50M. 50 miliar, Mas. Carikan dana itu secepatnya. Rahasia, Mas. Aman. Nggak ada satupun yang. Ya Tuhan, dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Satu-satunya cara, mungkin aku harus menjual perkebunanku. Tapi apa mungkin aku bisa menjualnya semudah itu? Lalu bagaimana dengan Pertiwi dan Lingga? Kalau mereka tanya, apa mereka nggak akan curiga? Ya Tuhan. Lapar. Permisi. Ini Rizal Smoothie mayonesnya. Oh iya. Oke, makasih Mbak. Permisi, Mbak. Oh, appetizer. Aku lapar banget, sumpah. Apaan kok diambil? Aku lupa. Ternyata risol itu ada mayonesnya. Kan kalau ibu hamil nggak boleh. Mayones itu dibikinnya dari telur yang belum matang. Takutnya ada bakteri salmonellanya. Jadi biar aku aja makan, kamu jangan ya. Loh, terus aku makan apa dong, Mas? Aku lapar. Iya, kamu makannya sop iga aja. Kan aku udah pesenin. Ya tapi kan aku mau makan appetizer, itu kan main course. Lagian siapa sih yang siang-siang kayak gini makan sop iga, Mas? Panas. Yaudah. Nih, kamu pilih aja menu lain buat gantiin risolnya. Sate. Kan aku udah bilang, jangan makan yang dibakar-bakar dulu. Takutnya ada yang nggak matang. Oke, kalau gitu aku mau chocolate cake aja ya. Itu kan mateng. Ya jadi nggak apa-apa dong. Itu kan kue mateng. Ya kalau bisa sih jangan yang terlalu manis juga. Nanti itu bisa menyebabkan preeklamsia. Yang lain lagi. Mas, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus aku makan apa dong? Aku lapar. Coba kamu cari yang lain. Pasti ada yang sehat. Ingat ya, yang makan itu kan bukan cuma kamu. Tapi baby Bun juga ikut makan makanan dari kamu. Kamu mau kan baby Bun tetap sehat? Kalau gitu aku mau gado-gado ya. Fix ya, nggak boleh ganti gado-gado. Gado-gado ya? Iya. Mbak. Iya, Pak. Kalau gado-gado itu bahannya matang semua ya? Iya, Pak. Semuanya matang. Kalau yang tidak matang itu salad dan kredok. Oh ya udah, kalau gitu pesen gado-gadonya 1 ya. Baik, Pak. Mohon ditunggu. Gado-gado. Kamu minum dulu. Makasih ya, Mbak. Kasih Mbak. Wah ini seger nih. Enak banget. Bingung kan aku? Makan yang banyak ya Mama Bun. Oke Papa Bun.
Nggak salah kan makan sop iga siang-siang? Tapi sebenarnya kalau kita makan bareng sama papa pasti bakal lebih enak ya suasananya. Sayang banget papa harus buru-buru pergi. Iya, sebenarnya tadi aku sedikit cemas sih ngeliat papa. Kayak lagi banyak pikiran gitu. Tapi mudah-mudahan itu cuma perasaanku aja. Kamu terakhir kali ngobrol berdua sama papa kapan, Mas? Cuma berdua sama papa. Kapan ya? Aku sampai lupa. Emangnya kenapa deh? Enggak. Cuman menurut aku kalau misalnya lagi ada waktu santai gitu atau lagi libur, coba deh kamu ngobrol. Mungkin emang ada yang lagi dipikirin sama papa. Tapi cuman berdua aja, kalian ngobrol man to man, nggak usah ada aku atau mama gitu. Mungkin papa lagi butuh teman ngobrol mungkin. Iya. Mungkin kamu benar. Oke. Nanti aku coba ya. Makasih ya. Yes. Kamu peduli juga sama orang tua aku. Iyalah. Aku kan juga sayang sama mereka. Udah, kan lagi. Yuk. Ayo. Kamu kasih gambar kucing di sini loh. Tuh pakai ini dong, pakai ini. Nah, tuh di situ. Sam? Kucing deh. Aduh, lagi pada apa nih? Ya Le, ya. Ya Nduk. Lagi apa nih anak ayah? Apa kabar hari ini? Baik ya. Kerjaan ayah sudah selesai. Di foto-fotonya. Sudah, Ona. Udah selesai. Walah, Saras itu udah nggak sabar mau lihat ayahnya ada di botol sampo. Oh, Nduk. Iya, Saras mau kasih tahu teman-teman Saras di sekolah. Biar teman-teman Saras tahu kalau ayah itu suka foto-foto. Itu namanya model, Nduk. Model kalau suka di foto-foto itu. Iya, ayah Saras jadi model. Wih, keren. Gimana Le, kerjaannya lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Yo, kamu itu pasti capek banget yo. Senin sampai Jumat kamu kerja kantoran. Pulangnya masih bantu ke Gria Jinten. Lah terus sekarang hari libur, kamu masih kerja jadi model. Capek banget ya? Enggak kok, Bu. Ini juga Jaka ngerjainnya enjoy aja. Ya alhamdulillah kalau kamu itu bisa ngerjainnya dengan enjoy. Ya kayak gitu kalau namanya kepala keluarga. Harus semangat cari rezekinya. Biar dapat rezeki halal, barokah buat keluarga. Amin, Bu. Amin. Ya wis, kalian mau minum apa biar ibu bikinin? Capek kalian. Nggak usah, Udah usah Bu, biar aku aja sendiri yang bikin. Kayak sama siapa aja. Nggak apa-apa, sesekali ibu bikinin. Ya wis kalau nggak mau, ibu ke dapur aja. Mau ini ngecekin yang pada masak di dapur. Nggih, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Nggih, Bu. Terus Mama gambar apa itu? Bagus gambarnya. Wah. Dan Mama Saras ayah. Mama, ayah, Saras mau main sepeda dulu ya sama bule. Ya boleh. Hati-hati tapi. Ya. Gih, Tinggal dulu bulenya tuh. mana bulenya? Di belakang ya? Bisa? Bisa nggak? Hap. Hap. Bule! Enjoy. Ya enjoy lah, orang kerjaannya dipeluk-pelukin sama cewek cantik. Udah, aku mau bikin minum dulu.
Saya butuh 50 M. 50 miliar, Mas. Carikan dana itu secepatnya. Rahasia, Mas? Emang? Nggak ada satupun yang tahu. Ya Tuhan, apa aku benar-benar harus menjual perkebunan teh ini? Karena saat ini, aku tidak punya pilihan lain. So tender. Perasaan tadi yang bilang lapar aku deh. Kok kamu makannya lebih lahap dari aku sih? So good. Iya, kan selama ini aku makan makanan yang di rumah sakit kan, ya kamu tau lah rasanya hambar kayak gitu. Pas plastik kayak gini, langsung lahap. Tapi aku happy sih lihat kamu makan lahap kayak gini. Itu berarti kamu udah bener-bener sehat. Kamu mau cobain nggak steak aku? Kenapa, kan sama aja. Beda ini, punya kamu meltik tuh. Ini enggak, ini pure beef, pure meat. Cobain. Punya kamu lebih juicy sih daripada punya aku. I knew it. Kamu mau coba punya aku nggak? Kayaknya keras ya. Ya udah boleh deh, cobain deh. Ya. Punya aku juga enak kok. Kerasa kayaknya. Kenapa sih belakangan ini gue sering jadi salah tingkah kayak gini kalau lagi deket sama Elvira? Apa ini saatnya gue untuk membuka hati kembali? Apa Elvira adalah wanita yang tepat untuk menggantikan Citra? Karena belakangan ini gue juga ngerasa nyaman kalau dekat sama dia. Itu Elvira kan? Sepupu aku yang tinggal di Surabaya. Halo? Oh, di depan? Ya. Gue kesana ya. Tunggu. Ayo, hati-hati. Wih, Zara tuh udah bisa. Putar balik, nak. Wih, semangat. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Ayo.
Wah, pelan-pelan. Kamu susah ya kalau Bu pegangin? Yaudah, sendiri aja. Oke. Nah, dari tadi main sepeda. Iya Mbak, dari tadi dia kayak gitu bolak-balik. Wait, udah. Biar aku aja yang nemenin Saras. Loh, kok Mbak yang mau jagain Saras? Ya nggak apa-apa, aku aja yang jagain. Lagian Mbak juga belum makan siang toh. Baru pulang kan sama Mas Jaka? Nanti aja, Wit. Aku belum lapar. Mbak. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Harusnya aku nggak sih yang nanya sama kamu. Kamu tuh lagi kenapa toh? Mukanya kok kayak ditekuk kayak gitu sih? Lagi bete ya? Lagi ada masalah? Enggak, mukaku emang kayak gini. Ini lagi capek aja. Mbak, aku tuh udah hidup sama kamu tuh dari aku kecil loh. Aku tuh udah tahu gerak-gerik Mbak tuh kayak gimana, muka Mbak tuh kayak gimana kalau lagi ngalamin sesuatu. Nih ya, kalau Mbak capek, mukanya tuh nggak ditekuk kayak gini. Kalau Mbak capek, mukanya tuh pasti yang kayak lebih ke pasrah, tau nggak? Capek gitu. Tapi kalau Mbak lagi bad mood, Mbak lagi kesel, mukanya kayak Enggak. Kayak Mana gitu. ada aku kayak gitu sembarangan kamu. Mbak tuh nggak usah denial. Kalau bahasa anak Gen Z itu Mbak tuh nggak usah denial, tau nggak? Udah sih Mbak tuh cerita aja kalau lagi ada apa-apa sama aku. Kalau Mbak lagi ada masalah, Mbak ngomong sama aku. Ya meskipun mungkin aku nggak bisa ya bantuin masalah Mbak. Tapi seenggaknya Mbak tuh nggak mendem masalah itu sendirian. Ya, jadi Mbak tuh lebih lega hatinya. Mbak juga bisa ya seenggaknya mengurangi bebanmu gitu loh. Cerita aja lagi ada apa. Lagi ada masalah sama Mas Jaka. Ya. Sebenarnya aku lagi kesel loh Wit sama Mas Jaka. Nih, tumben kamu kesel sama Mas Jaka. Kenapa? Apa alasannya kamu kesel sama Mas Jaka? Ya, ini emang bukan sepenuhnya salah Mas Jaka sih. Tapi tetap aja, ini bikin aku kesel. Iya, apa tuh alasannya? Kan pasti ada alasannya toh, Mbak nggak mungkin tiba-tiba kesel. Jadi gini, tadi kan Mas Jaka pemotretan. Terus aku temenin dia. Terus pasangannya Mas Jaka itu perempuan. Terus kamu tahu apa? Adegannya kayak gimana? Peluk-pelukan. Mesra banget kayak gini nih. Nih, deket, dempet mukanya. Coba kamu bayangin jadi aku gimana? Gimana aku nggak kesel? Terus ya ditambah lagi ya, Mas Jaka gak ada nolak-nolaknya gitu. Nurut aja apa kata, nurut aja apa kata sutradaranya. Coba kamu bayangin jadi ada aku loh di depan dia. Gimana perasaan aku, coba bayangin. Wajar gak aku kesel? Jadi Mbak aku tuh lagi cemburu toh. Ya ampun Mbak Ajeng, udah dari tadi tuh Mbak tuh harusnya to the point aja bilang, Wait, aku lagi cemburu gara-gara Mas Jaka dan pekerjaannya. Malah cerita kesana kemari. Enggak. Aku udah cemburu, biasa aja. Cuma tuh ya, aku tahu model itu pekerjaannya kayak gimana, tapi tapi sebenarnya aku tuh memang cemburu banget nih Wit, gara-gara Mas Jaka sama pasangan modelnya itu gayanya mesra, padahal ada aku di depannya, ya toh? Aduh Mbak, udah toh, jujur. Aku tuh ngerti banget, Mbak pasti lagi cemburu, valid kok perasaan Mbak kayak gitu. Gak apa-apa Mbak ngerasa cemburu karena Mbak tuh mungkin ngerasa ya Mbak tuh sayang sama Mas Jaka. Cuma itu kan udah konsekuensi kerjaannya toh, kayak gitu. Lagian ya Mbak, sepenglihatanku sih Mas Jaka kan orangnya udah neko-neko ya. Jadi kayaknya nggak mungkin sih dia mau aneh-aneh sama partner kerjanya. Toh lagian ada Mbak juga toh di situ. Ya biasanya kalau orang mau aneh-aneh itu nggak mungkin di depan pasangannya. Ya kan? Ya juga sih. Udah, sekarang Mbak tenang aja. Doain Mas Jakanya supaya rezekinya lancar, semuanya aman, dan semoga apa?
Semoga Mas Jaka terhindar dari pelakor-pelakor yang menyebalkan. Mulut kamu. Udah kayak netizen kan? Udah kayak ibumu. Ya juga ya. Udah pokoknya Mbak sekarang jangan overthinking, jangan mikir aneh-aneh. Aku mau siap-siap dulu. Mau kemana? Aku mau siap-siap pulang karena aku harus ngerjain kerjaanku. Soalnya besok harus dikumpulin. Terus aku juga harus mampir ke Damkar Purnasari karena aku mau bawain Mas Bro makanan. Walah, cie. Masih anget ya. Iyalah, namanya juga lagi menuju ke jenjang serius. Ya udah kalau gitu aku siap-siap ya. Udah jangan mikirin apa-apa. Ya, makasih ya Wit ya udah dengerin aku. Terus makasih juga udah temenin Saras. Sama-sama Mbak yang lagi cemburu sama Mas Jaka ini. Ya udah, aku tinggal ya. Dadah. Ah iya, Pamit ya. hati-hati yo. Assalamualaikum. Sayang, boleh pamit ya. Wup, kamu lanjut sama mama yang ini ya. Sam dulu. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Bye ya. Halo, Om Wisnu. Iya ini Bowo. Gimana kabarnya? Duh, omku yang paling gagah perkasa ini. Duh, seneng banget. Iya maaf ya, aku jarang ngubungin. Sibuk kerjaan Om. Oh. Ini ngomong-ngomong gini loh Om. Bowo ini kan rencananya alhamdulillah ya sudah menemukan tambatan hati. Iya. Makanya pengen segera disahkan, alias pengen buru-buru nikah Om. Jadi gini Om kan, maksudnya kan ini aku nelpon nih pengen ngomongin nanti ketika nanti Bowo sudah nikah, itu rencananya gimana ya Om ya rumahnya? Soalnya kan selama ini aku kan numpang sama Om nih. Ini alhamdulillah banget loh Om. Apakah nanti pindah? Ya emang lebih baik begitu Om, betul. Ya masa nggak mandiri kan ya? Iya. Iya, asem. Ini namanya mesti secara halus ya. Terus aku gimana nanti? Ya wes lah. Halo Om. Iya. Oh iya, dengar Om. Cuman ya namanya orang sok kan kaget Om. Udah nyaman Om. Rumahnya Om Wisnu kan enak banget ya. Ya nanti secepatnya nanti Bowo nyari kontrakan lah Om. Iyalah orang nikahnya juga pengen buru-buru kan. Secepatnya nanti aku kabarin lagi ya Om ya. Gimana baiknya. Makasih banyak ya Om. Ya, cuman mau ngasih informasi itu aja. Nggih. Harus nggih. Assalamualaikum. Berarti aku nyari kontrakan sendiri dong ini. Gimana? Duitku emang udah cukup apa? Semuanya kan fokusnya untuk lamaran nanti ya. Sik toh. Ini kalau dihitung-hitung nanti, aku nyari kontrakan. Habis nyari kontrakan, berarti aku siapin dana buat hidup bersama. Habis berapa ini? Kontrakan, uang makan, listrik, ya token berapa aku ya? 200-300-an. Makan sehari-hari. Belum kalau Dewi minta apa-apa, make up, ini, itu, jajan, sebelah, wow. Ya, aku nggak mikir sampai situ ya. Gimana ini? Tenang aja, Wok. Lah wong nikah itu ibadah. Pasti ada jalannya kok. Iya juga sih. Ya Allah. Tolong Bowo ya Allah. Mudahkan niat Bowo untuk menikah dan menjalin rumah tangga. Lancarkan rezekiku. Amin.